Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan talkshow bersama para mahasiswa dari Universitas Syahkuala. Oke, hari ini saya sudah bersama. Silakan perkenalkan, nama Anda siapa? Nama saya Muhammad Hulyadi Fatna. Nama saya Muhammad Hulyadi Fatna dari Prodi Teknik Geologi Universitas Syahkuala. Oke, selanjutnya. Nama saya Muhammad Rifki Kudri. Kebetulan saya juga dari jurusan Ilmu Komunikasi 2020. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pemilu 2024 yang akan segera berlangsung. Jadi menurut saudara Aulia, bagaimana nih? Kan kita semua tahu kabarnya bahwa pemilu yang akan mendatang pemilihan utamanya itu adalah Gen Z atau orang-orang yang sebaya dengan kita, seumuran dengan kita. Jadi menurut Aulia gimana? Masa depan Indonesia ditentukan oleh Gen Z. Ya, makan. Kita nggak ada briefing kan? Aku nggak mau ngomong apa, Mas. Ngomong aja. Jadi kalau menurut saya untuk pemilihan presiden 2024 ini sangat menarik ya, karena sebelumnya pemilihan presiden ini sempat ditunda. Jadi akhirnya ke 2024 baru pemilihan presiden ini dilakukan. Jadi Udah itu ya? Udah itu. Oke, menarik lanjut. sekali. Saudara Rizky Putri. Menurut saya bagi Oke, silakan saudara. menurut saya kan Asal ya. sangat ini, maksudnya memang yang kita perlukan sekarang adalah pemimpin yang dipilih oleh anak-anak muda, karena Gen Z ini sangat menentukan bangsa kita, bagaimana kita ke depannya, mau dari segi pendidikan, segi apapun itu. Karena ditambah lagi dengan masa-masa sekarang ini adalah masa yang modern, teknologi sudah canggih, kita sudah memakai cara yang baru, cara yang lebih simpel dan praktis. Maka oleh dari karena itu sangat menguntungkan sebenarnya bagi kita. Karena Gen Z ini telah lama, maksudnya dia hidup memang udah di masa yang maju, bisa kita bilang sedang berkembang, bukan lagi di masa dulu. Jadi ya bagi Gen Z, tolong maksudnya jangan sampai salah pilih, karena kita butuh presiden yang update, bukan cuma berdasarkan sebelum-sebelumnya, tapi juga harus melihat ke depan. Gitu aja. Nah, jadi yang saudara sampaikan itu melihat ke depan itu ya. Jadi menurut saudara nih, Gen Z yang dengan sifatnya masih cenderung labil atau bisa kita bilang, apalagi umur kita nih 21 tahun menuju dewasa gitu. Apa umur segitu tuh sudah bisa menentukan pilihan yang tepat? Atau apalagi kan banyak untuk menentukan tujuan hidupnya kita bisa belum tahu, apalagi menentukan pemimpin untuk sebuah negara gitu ya. Jadi kayak mana tuh menurut saudara-saudara sekalian? Saya rasa untuk Gen Z itu ketika dia sudah bisa memilih presiden baru, itu tandanya dia sudah cukup dewasa, sudah berumur. Untuk zaman sekarang itu, untuk melihat track record orang-orang yang menjadi capres ini sangat mudah, karena dunia digital ini menyimpan banyak prestasi-prestasi dari capres, data-data dari capres itu. Jadi mungkin karena dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir, jadi saya rasa itu nggak ada pengaruh lah. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum. Baru tambahin bro.
justru karena pilihan hidup kita belum tahu, maksudnya kan belum jelas kita mau jadi apa, ke depan mau gimana, kita bingung, kita linglung, kita takut akan kehidupan kita sendiri. Maka oleh karena itu Gen Z ini memang kan dari capres ini banyak yang menebar janji, bahkan dari dulu lah, dan memang udah seperti itu. Oleh karena itu oleh karena itu Gen Z memang harus betul-betul memfilter dan mengenal bahkan capres-capres mana yang sekiranya memang betulan bisa menghilangkan rasa takut akan hidup mereka ke depan. Ini kalau mati tak jalan. Jalan. Jadi ini kita kan bisa lihat nih dari sosial media kah, dari internet kan, gimana tuh perilaku atau cara kampanye dari capres-capres kita. Bisa kayak kita lihat nih, kayak Caimin lah, wakil dari Anies. Janji-janjinya tuh kan kayak janji-janji presiden 2009 ada. Kayak, nanti akan saya gratiskan BBM, saya akan subsidi segala macam. Menurut kalian tuh Gen Z seumuran kita ini masih termakan nggak? Apa ada beberapa yang termakan atau enggak? Kalau kalian nih setelah dengar janji-janji kayak itu, kayak mana respon kalian? Kalau dari pendapat pribadi saya sih, untuk janji-janji BBM digratiskan, saya rasa nggak mungkin ya. Janji lain lah, misalnya. Apapun itu. Mungkin kita juga bisa lihat dari track record ke belakangnya apa janji-janji, karena kan yang capres ini kan pernah ada jabatan sebelumnya di pemerintahan. Kita lihat dari kinerja mereka 5 tahun ke belakang sebelumnya, apa aja yang orang udah buat gitu, apa aja yang udah dibuat sama capres-capres ini. Jadi sehingga kita bisa tahu mana yang betulan janji-janji aja, cuman omong doang, mana yang emang dia bilang karena memang mau dia kerjain gitu. Dari aku gitu. Saudara gimana? Bisa ini lupa. Apa tadi? Kalau mengenai Nanti kokar ya. capres-capres yang janji-janjinya banyak. 30 menit. Capres yang janjinya banyak, menurut saya itu memang udah menjadi hal yang biasa, dan bagi Gen Z itu pun bahkan jangankan tingkat capres ya, dari tingkat caleg atau dari tingkat kepala desa atau paling rendah lagi kepala lorong, pasti dia punya janji akan diinikan lah lorongnya, akan dibangun ini dibangun itu. Yang kita lihat adalah buktinya, apakah dia ada mengerjakan janji-janji yang dia bilang atau cuma sekedar janji dan kemudian dia berjanji lagi. Maka oleh karena itu menurut saya pilihlah orang yang memang menepati janjinya gitu. Jangan cuma janji aja tapi nggak ditepati. Tapi apa? Yuk. Ya, berhubung ini sudah azan 20 menit lagi kita sholat. Ya, tapi kan kayak kita bilang ini janji, kita kan belum tahu kalau orangnya belum jadi. Kayak kita sangka misalnya, apalagi dominasi kita bisa lihat tuh di badan survei ya. Prabowo tuh punya surveinya tuh tinggi kali, Prabowo sama Ganjar, tapi Anies tuh kecil surveinya, hasil survei mereka. Jadi kita kan nggak, kalau kita dengar dari janji-janji gitu ada apa trik kampanye orang nih, mungkin trik kampanye Prabowo sama Ganjar ini paling bagus gitu, berarti trik kampanye Anies jelek. Tapi kan kita nggak tahu kalau udah jadi gitu, kalau Anies udah jadi gimana. Menurut kalian tuh kayak mana solusinya? Dan kita tuh bisa tahu kepribadian orang, kayak mana tahu cara orang menyelesaikan masalah gitu, tanpa sebelum dia udah jadi duluan, kayak mana? Ya, halo guys, ya kembali lagi. Kalau misalkan kita ngomongin dari Prabowo ya, Prabowo ini adalah dia mantan orang militer lah. Dia bukan lagi bisa menguasai dalam negeri, bahkan dia udah bisa menguasai luar negeri, geopolitik pembahasannya. Jadi kayak misalkan ada negara lain nih, dia udah ngerti tuh, misal si Inggris maunya apa sama Indonesia nih, Amerika maunya apa sama Indonesia nih. Jadi bukan lagi skala kecil kalau Prabowo nih, dan jam terbangnya tuh udah tinggi kali.
Jadi kalau misalkan Gen Z pun kebanyakan milih Prabowo karena memang Gen Z ini merasa aman dan nyaman. Ya. Kalau misalkan Anies, Anies kan orang yang berpendidikan, semua capres berpendidikan, tapi kan Prabowo lebih condong ke area militer dan politik kan. Lanjut sama apa Pak? Lebih realis. Kami akan kembali. Masuk. Kalau menurut saya Masuk. sendiri, ya itu tadi dilihat dari track record dan juga diskusi dari capres-capres. Jadi dengan ada diskusi dengan capres, kita bisa lihat bagaimana cara berpikir dari capres-capres tersebut. Dan di sini kan diskusi-diskusi itu udah banyak dilakukan dari saat misalnya contohnya Anies, dari Anies gubernur kan udah beberapa kali pasti udah banyak lah diskusi dengan Anies kayak gitu. Maksudnya di media tuh udah banyak apa namanya ya jejak-jejak dari Anies nih. Hasil dari diskusi, hasil dari pencapaian Anies, misal Prabowo juga kayak gitu, Ganjar juga kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu kita bisa lihat lah cara berpikir dia itu gimana. Jadi bisa kita tentukan siapa yang terbaik lah. Jadi menurut kok setelah Anies nih udah jadi, kan dia kan mantan gubernur Jakarta, menurut kok bagus nggak dia mau jadi gubernur kemarin? Pendapat pribadi ya? Pribadi ya, kalau dari aku pribadi, karena sebenarnya kan karena kita bukan orang Jakarta asli kan, kita nggak pernah ke Jakarta, jadi kita nggak tahu perkembangan apa yang ada di Jakarta itu yang dibuat manis, apa perubahan di Jakarta. Presiden. Tapi dari media-media yang saya lihat itu kinerja Anies itu lumayan bagus. Jadi dari Menurut kok bagus Anies jadi gubernur kemarin bagus. Bagus. Terus aku nggak tahu ya dari media yang Ini kulihat pendapat ya. pribadi ya? Ya dari media yang kulihat misalnya kayak dari YouTube pencapaian Anies apa aja, terus komentar-komentar dari netizen yang memang asli orang Jakarta pun mendukung Anies, jadi ya aku rasa memang bagus. Bagus. Ya, Tapi kalau keputusan Anies pilih Caimin jadi wakilan menurut kalian gimana? Mungkin kebiasaannya kan cawapres itu bukan cawapres saja, bisa jadi bukan cawapres ya. Mungkin ya kayak kita tahu misal Prabowo yang dimajukan cawapresnya tuh Gibran, anak dari presiden kita Insinyur Jokowi kan. Banyak yang berasumsi bahwasanya Gibran itu jasad. Gibran itu badannya aja, tapi pikirannya, idenya, semuanya tuh kan dia tetap diarahkan atau diutus oleh orang, tapi melalui Gibran. Itulah. Mungkin Caimin begitu juga. Diutus siapa nih Caimin? Ya itu yang kita nggak tahu diutus oleh siapa gitu. Oh jadi menurut kok Gibran nih badannya aja? Menurut aku gitu badannya aja, karena gimana ya Gibran, karena kalau untuk cawapres ya, ini karena kita ngomongin presiden ya, negara, dia pegang negara, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan kabupaten ya. Negara tuh termasuk besar. Ya. Gibrannya belum pernah untuk duduk di meja parlemen, misalnya di DPR gitu kan belum pernah ada. Ya saya rasa ya begitu. Maksudnya ada orang yang menggunakan Gibran untuk memberikan ide melalui Gibran lah. Dan bahasa kasarnya misal Gibran tuh dijadiin alat lah. Gibran alat. Nah, Tapi, menurut aku kayak gitu. tapi kan Ganjar juga baru ini deh, baru kayak Prabowo lah misalnya. Prabowo kan dia cuma menteri pertahanan sama tentara gitu. Jadi menurut kalian udah layak itu dia aja. Dengan kualitas Prabowo yang baru ini aja, menteri sama tentara gitu, latar belakangnya. Jadi menurut kau udah layak nggak belum? Udah cukup. Kalau si Prabowo ya bagi aku sudah cukup lah ya, dan dia pun dia kan nampak dia memang udah kepingin kali jadi presiden tuh. Dia ini berarti dia mencalonkan diri yang ke-6 atau yang ke-5 Prabowo. Ya kalau bukan yang ke-6 yang ke-5. Jadi kayak dia konsisten, bukan ada baunya, bukan panas-panas saya ya. Memang dia dari niatnya itu memang ingin mengubah bangsa ini, saya rasa. Dan dia pun menteri pertahanan, menteri pertahanan pernah, dia pun di militer sebagai apa? Bukan pangkostrat,
komandan tinggi lah. Jadi kayak mana ya? Udah menjadi hal yang biasa dalam mengatur bagaimana ini seharusnya itulah. Berarti Bukan lagi hal yang baru bagi dia untuk mengatur sebuah negara. Nah, kita beralih sedikit dari presiden, sekarang kita lanjut ke isu Rohingya nih teman-teman. Rohingya. Jadi ini kan unik ya, Rohingya nih dia bukan baru tahun ini datang. Seperti kita tahu dia udah datang dari tahun, koreksi jika saya salah, 2015. Tepat waktu kita lagi SMP ya, umur kita nih. Jadi menurut kalian kayak mana nih solusi untuk Rohingya? Apa kita suruh pulang kah dia? Apa kita kasih dia jadi warga negara Indonesia kah? Apa kayak mana nih? Menurut kalian lah. Kamu komen kan? Ngomong. Apa? Kalau dari isu Rohingya ini kan, saya untuk menampung warga Rohingya ini nggak setuju. Karena kenapa nggak setuju? Karena dari apa namanya pengalaman yang udah ada ke belakang Rohingya ini Bang SP boleh bilang SP Rohingya ini dia apa namanya setelah dibantu dia tuh ngelunjak gitu istilahnya. Jadi ya baru-baru ini juga aku ada lihat berita di Twitter kan, kalau Rohingya ini ngeluh makanan yang dikasih sama bantuan sama orang-orang Aceh ini sedikit. Sedangkan kan kalau kita mau itu udah batas kesanggupan dari pemerintah lah kita bilang kan untuk ngasih bantuan ke orang tuh. Apa namanya, rakyat Aceh sendiri aja masih banyak yang kelaparan. Jadi orang tuh kayak mana ya istilahnya, udah dikasih bantuan makan 3 kali sehari gitu kan, tapi masih bilang sedikit kan, kayak pikirannya di mana? Ya, tapi kan ini karena kita kan bawa titel nih, Aceh ini kan bawa titel Serambi Mekah. Titelnya orang Aceh ini orang Islam, provinsi paling Islam, paling soleh lah kita bilang ya. Kalau di Indonesia ini semua orang mengakui kayak Aceh. Jadi menurut kalian kalau kita tolak Rohingya, kan bilang Rohingya itu Islam lah segala macam, diusir dari negaranya karena apa gitu kan. Jadi kalau kita orang Islam mengusir saudara kita orang Islam tuh, kayak mana itu menurut kalian? Menurut kok orang Islam mengusir orang Islam? Ya kayak dibilang sama saudara saya tadi, sepupu saya si Aulia, ada betulnya. Maksudnya kita udah ibaratnya gini, kita minjam duit ke kawan, ada duit bentar 100, besok dia marah lagi, ya kok cuma 100 kok kasih, misal kayak gitu. Udah mau kita kasih tapi dia marah misal. Ya kayak gitu juga dengan orang Rohingya itu. Memang Aceh ini kan serama Mekah, adat kita kan pemulia Jame. Tapi kalau Jamea kayak gitu kan kita pun susah. Untuk kita sendiri sebenarnya nggak cukup, tapi karena kita ada rasa peduli dan rasa manusiaan, jadi ya makanya kita bantu. Tapi kalau bahkan bukan baru sekali ya kejadian begitu ya, sudah berkali-kali. Menurut saya mungkin bagusnya orang petinggi Aceh ini menghubungi daerah atau negara mana yang sanggup menampung Rohingya ini sementara atau selamanya. Enggak, maksudnya negara yang memang mampu dan secara logistik, secara makanan, pakaian semua lah. Mungkin kalau Aceh cuma bisa bantu makanan dan orang ini ngeluh, mungkin negara lain bisa bantu semuanya gitu. Ya saya pun nggak tahu mau komen apa juga kalau misalkan kayak gini kan, karena memang Aceh udah berikan yang terbaik. Tapi ya dibegitukan, jadi saya pun bingung kan. Jadi nih, ini mau minta pendapat kalian kayak mana kalau kita Aceh ini terima mereka dan mereka dijadikan penduduk, disebarkan di beberapa tempat. Jadi ini aku pribadi, kalau orang Rohingya tiba-tiba udah tinggal di kampung aku di Panggu ya, aku risih coy. Nggak asik lagi, aku Panggu udah nggak asik lagi sih ada Rohingya. Kalau menurut kalian nih, kalau kau di mana rumah kau di Lo semua? Nah, di Payalo udah ada orang Rohingya. Ada 100 Rohingya di Payalo. Ini kok kayak mana? Apa Payalo masih Payalo yang dulu atau kayak mana?
sebenarnya itu nggak masalah kali kalau misalnya orang Rohingya itu ada di Payalu, tempat daerah tinggal aku. Tapi karena banyak kejadian, nggak cuma sekali orang Rohingya ini bertingkah ya, brutal orangnya. Ada kayak kasus 5 warga Rohingya perkosa warga Aceh gitu kan. Sudah kayak kita coba memanusiakan manusia, tapi orang-orang itu sendiri pemikirannya masih jelek kan, walaupun sama Muslim tapi bukan kayak mana ya, akalnya itu masih nggak menggambarkan Islam Muslim. Tapi kan oknum. Ya. Ada Rohingya yang habis Quran, ada Rohingya yang baik hati. Betul. Ya, kalau misalnya warga Rohingya yang punya ahli Quran misalnya gitu, yang memang dia baik gitu. Dia nampakin kalau dia baik, dia nampakin kalau dia tuh layak untuk diterima gitu. Ya nggak masalah, emang kan kenyataannya nggak kayak gitu. Yang orang ini buat beda, kasusnya banyak tentang Rohingya ini. Jadi ya kalau aku pribadi nggak terima sih, daripada kampung aku sendiri yang rusak gara-gara kebiadaban mereka gitu kan. Jadi ya udah mending tolak aja. Ya ini kalau kau der, tiba-tiba di Ulu Kering ada 300 Rohingya. Kayak mana tuh bro? Selagi nggak ganggu ternak warga. Nanti kok kan. Ya maksudnya gini, mungkin kalau misalkan di daerah kita masih mau mendidik atau ada misal dari 300 Rohingya tuh ada 150 Rohingya yang kurang pendidikan, SDM-nya masih rendah, tapi dalam kesepakatan kampung orang-orang Rohingya ini masih mau dibina dan dididik, ya nggak masalah. Tapi asalkan diberikan waktu, misal sebulan kita didik, kita bina, kita semua sesuai arahan. Kalau dalam 3 bulan pertama mereka tetap aman-aman aja, nggak ada bertingkah, nggak ada ini, nggak ada itu, ya nggak masalah. Karena makin ramai di kampung pun makin banyak saudara kan, makin mempermudah kita juga kalau ada agenda-agenda di tempat kita. Cuman kalau bertingkah yang kayak tadi, ada kasus memperkosa 5 wanita, ada kasus pencurian, mengganggu ternak warga misalnya, itu kan udah meresahkan, merugikan. Ya kayak gitu aja. Mungkin orang ini ya hidupnya dalam susah. Jadi sekali kabur sini, sekali kabur sana, ya manusiawi lah mungkin. Udah nggak tahu mau kayak mana lagi. Makanya aku bilang tadi kayak kasihlah waktu orang ini untuk dibina sekitar 1 bulan. Habis itu dilihat perkembangannya selama 2 bulan. Kalau aman ya udah lanjut tinggal. Kalau nggak aman ya mau gimana gitu. Kalau untuk bina-bina gitu kayak mau uang dari mana? Aceh ini udah miskin ya. Salah satu provinsi termiskin, mau keluarin uang untuk Rohingya gitu kan. Mau miskin apa lagi kita? Tingkat jalan aja lubang-lubang di mana-mana. Ya kan? Jembatan hancur. Ini mau kasih duit ke Rohingya lagi. Menurut aku kita ambil jantungnya Rohingya tuh, kita transplantasi, kita kasih ke anak-anak yatim yang butuh bantuan. Ya itulah. Jadi menurut aku pribadi nggak usah aja. Kita kirim pulang, kalau nggak kita ambil pupil matanya, kita kasih orang, kita jual. Itu solusinya. Jadi kalau kayak aku bilang di kampung kalian ada 300 Rohingya kan sedih juga, ada merepotkan, ambil tanah, ambil ini, ya kan? Yang orang-orang Aceh yang tanah kadang rumahnya belum disemen lagi, ya kan? Itu bukan kita nggak mau bantu orang, ini kalian pendapat pribadi saya. Nah ini kayak saudara Rahmat nih misalnya, di Langsat ada 500 Rohingya, kayak mana kok? Udah tinggal di kampung kok? Menurut kok? Menurut aku lebih baiknya dicari jalan keluarnya untuk kayak mengusir, tapi bukan mengusir, memindahkan orang-orang Rohingya itu ke tempat ataupun dipulangkan ke tempat asal mereka. Nggak bisa pulang lagi, mau kemana ada? Kalau itu kurang tahu ya. Kirim ke Israel ya? Ke Israel. Kalau yang tepat, biar orang ini mati jihad aja, mati syahid. Nah, jadi solusinya nih Rohingya ini sebenarnya ya kayak tadi kita usir. Kalau nggak kita usir ya kita kasih daerah, ya rugi kita. Pemerintah Aceh no comment, kita nggak tahu harus ngapain sekarang, dikasih makan dibilang kurang.
orang-orang ya nggak kita bilang Islam, nggak Islam kali sholat nggak kadang. Saya sudah pernah pergi langsung kan, udah pernah aku pergi langsung di SMP. Waktu aku SMP aku pergi lihat visit lah gitu istilahnya kan. Pula orang ini lagi dihukum apa itu namanya, kepala sikap tobat karena mencuri. Apa orang Aceh aja gitu ya kan, seorang Aceh aja masih ada malunya, masih gede, masih nggak mungkin ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kayak waktu itu jadi disuruh nih gitu, jadi kan kami mau ke Rohingya kan, disuruh kumpul yang anak pesantren ini kumpulin barang-barang yang mau kami kasih. Jadi kami isi Quran karena kami kan banyak Quran gitu kan, orang pesantren kan. Kami kasih Quran, sejadah, baju koko, sarung biar orang bisa sholat. Yang dipilih orangnya apa? Topi snapback pak, jam tangan arloji, topi snapback, kalung. Kalau ada HP orang yang cari. Al-Quran nggak ada disentuh. Nah, gimana tuh? Solusinya mudah baik mana? Kita ambil pupil matanya, kita congkel, kita jual. Terus uangnya tuh kita pakai untuk orang-orang miskin yang nggak bisa makan. Jantungnya kita ambil, kita transportasi. Langgar HAM. Itulah. Terus tuh orang-orang yang masih tubuhnya sehat kita jadikan warga Indonesia, kita kirim lagi tuh, kita jadikan TKW TKI, kita kirim ke Arab, kita kirim ke Malaysia, kita kirim ke Thailand, jadi TKW TKI kan. Itu kan TKW TKW itu jadi ini dah apa namanya, pahlawan visa istilahnya. Mereka menguntungkan juga bagi negara daripada kita jadikan beban di negara kita kotor. Nah, jadi solusi utamanya tuh usir, nggak ada lagi. Karena kalian juga nggak mau di Payalo, nggak mau ada 300 Rohingya, di Ulekare nggak mau ada 300 Rohingya, di Langsa nggak mau ada 300 Rohingya, apalagi di Los Mawe nggak bisa geng. Di Banda Aceh 300 Rohingya, kalian bayangin duduk semea, udah ada Rohingya pak. Jangan tuh nggak pakai telanjang dada, pesan SP nggak bayar. Iya. Nah, gimana? Yang apa ya? Bukan kita tidak memanusiakan manusia, kita terima dia. Dari tahun 2000 berapa, dari awal sampai Rohingya kan diterima emang. Tapi karena banyak kejadian yang dia aja nggak jaga Aceh kayak gitu, nggak jaga orang-orang Aceh gitu yang udah mau terima dia, bahkan mencuri dari warga Aceh gitu kan. Maksudnya kita udah coba terima, kita udah coba berpikir apa namanya, karena kita saudara gitu. Tapi ya orang Rohingya sendiri emang minta dibaki. Udah, sekian dari saya, wassalamualaikum. Berapa menit dah? 3 menit lagi. Ini jadi kalau 3 menit lagi saya akan menutup pembicaraan kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena saya akui masih banyak sekali kata-kata yang kurang sopan atau informasi-informasi yang salah. Kami selaku pembicara dan bintang tamu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nilai ujian saya bagus dan kita semua diberikan kesehatan dan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.